Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Perjalanan tim nasional Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 tidaklah dilewati dengan mudah. Skuad Garuda yang kala itu masih dilatih oleh Sintayong harus mengawali perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dari round pertama dengan menghadapi Brunei Darussalam secara home and away. Di mana di pertandingan dua leg tersebut tim nasional Indonesia berhasil menyudahi perlawanan Brunei Darussalam dengan agregat total 12-0 dari dua pertandingan. Dengan hasil itu, tim nasional Indonesia asuhan Sintayong kemudian berhasil melanjutkan perjalanan mereka di putaran kedua. Di putaran kedua, tim nasional Indonesia tergabung di grup F bersama Vietnam, Filipina, dan juga satu wakil Timur Tengah yaitu Irak. Hasilnya, tim nasional Indonesia yang kala itu mulai kedatangan sejumlah pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Berhasil menempati peringkat kedua di bawah Irak dengan mengumpulkan 10 poin dari 6 laga dan melaju ke putaran ketiga sebagai wakil dari grup F. Di putaran ketiga yang meloloskan 18 tim kemudian dibagi menjadi 3 grup. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Tiongkok. Di fase inilah sejumlah drama bagi tim nasional Indonesia terjadi. Dimulai dari kedatangan kekuatan tambahan untuk tim nasional Indonesia berupa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, sampai dengan pergantian pelatih dari Sintayong menuju ke Patrick Kluivert. Drama yang dialami tim nasional Indonesia di putaran ketiga dimulai dengan kedatangan sejumlah pemain-pemain keturunan baru yang menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Dimulai dari sektor penjaga gawang Martin Paes hingga penyerang Ole Roumanie. Drama berikutnya adalah keputusan yang kontroversial yang dilakukan oleh Sintayong dengan membangku cadangkan Eliano Reinders yang merupakan adik dari Tijani Reinders dan memilih pemain Liga 1 untuk dimainkan. Selain keputusan kontroversial yang dibuatnya tersebut, sebenarnya Sintayong bersama tim nasional Indonesia mengawali putaran ketiga dengan cukup baik, di mana 3 laga awal tim nasional Indonesia berhasil meraih 3 poin. Dimulai dari menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandangnya sendiri di laga perdana. Kemudian di laga kedua, tim nasional Indonesia mampu menahan imbang 0-0 raksasa Australia. Dan di laga ketiga bertandang ke kandang Bahrain, tim nasional Indonesia sejatinya sudah meraih kemenangan di depan mata. Namun secara kontroversial dan dramatis, laga tersebut akhirnya berkesudahan dengan skor 2-2 dan 1 poin untuk Indonesia. Setelah laga melawan Bahrain tersebutlah tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong mulai agak goyah. Hasilnya di laga berikutnya yang berhadapan dengan tim tuan rumah Tiongkok, tim nasional Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-1. Kekalahan melawan Tiongkok tersebut murni menurut Mimin karena blunder strategi yang dilakukan oleh Sintayong. Entah apa pertimbangan Sintayong dalam laga tersebut, Sintayong mula-mula mencopot ban kapten yang semula dikenakan Jaitses dan dikembalikan ke Asnawi Mangkualam yang terbukti di laga tersebut bermain di bawah performa.
Selain pencopotan ban kapten, masih banyak lagi keputusan kontroversial Sintayong di laga tersebut yang sejatinya kalau kita bandingkan secara materi pemain, tim nasional Indonesia di atas kertas bisa meraih 3 poin di laga tersebut. Kekalahan tim nasional Indonesia berlanjut ketika berhadapan dengan Jepang di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim nasional Indonesia takluk dengan skor 4-0. Di atas kertas memang berhadapan dengan Jepang, tim nasional Indonesia tidak sama sekali diunggulkan. Dua kekalahan beruntun dari China dan juga Jepang rupanya menjadi cambuk bagi tim nasional Indonesia dan juga Sintayong di laga berikutnya berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasilnya Sintayong dan skuad Garuda berhasil menggulung Arab Saudi dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang dilesakan Marcelino Ferdinand. Namun drama yang paling mengejutkan terjadi setelah pertandingan tersebut, di mana PSSI melalui sang ketua umum Bapak Erick Thohir memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Sintayong. Sebuah keputusan yang mengejutkan, padahal baru saja kontrak Sintayong sejatinya diperpanjang hingga 2027. Tak hanya itu, alasan PSSI memecat Sintayong juga terbilang kontroversial, yaitu dengan alasan tidak bisa menjaga kondusivitas ruang ganti dan juga masalah terhadap komunikasi pemain. Dua alasan tersebut menjadikan PSSI memutuskan untuk memecat Sintayong. Kejutan tak berhenti sampai di situ. Belum selesai mengenai pemecatan Sintayong, tiba-tiba PSSI langsung menunjuk Patrick Kluivert untuk menggantikan Sintayong di kursi pelatih tim nasional Indonesia. Sementara itu, tim nasional Indonesia sendiri mengakhiri putaran ketiga dengan berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 12 poin dari 10 pertandingan, unggul 3 poin dari Bahrain dan juga Tiongkok yang mengumpulkan 6 poin di posisi juru kunci. Sementara itu di posisi 2 teratas diisi oleh Jepang dan juga Australia yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia tak sendirian dari grup C lolos ke putaran keempat, ditemani oleh Arab Saudi yang berhasil menempati posisi ketiga di putaran ketiga yang lalu. Jelang drawing putaran keempat, lagi-lagi kontroversi dan juga drama menimpa tim nasional Indonesia, di mana AFC secara resmi menunjuk Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat nanti, dan secara tidak langsung itu menguntungkan kedua negara tersebut. Bagaimana tidak, di putaran 4 nanti hanya menyediakan 2 tiket untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, yaitu juara di masing-masing grup dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Secara tidak langsung, 2 tiket tersebut sudah dikunci oleh negara-negara tersebut karena negara-negara tersebut akan bisa mendapatkan dukungan dari supporter mereka secara penuh karena bermain di rumah sendiri. Entah kebetulan atau tidak, di hasil pengundian drawing putaran keempat, tim nasional Indonesia kembali bertemu Irak dan juga Arab Saudi, lawan yang sudah pernah kita hadapi di putaran kedua dan juga ketiga. Patut kita nantikan drama-drama apa lagi yang akan terjadi di tengah perjalanan tim nasional Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Akankah drama-drama tersebut berujung dengan lolosnya tim nasional Indonesia untuk pertama kali ke putaran final Piala Dunia? Bagaimana menurut kalian, football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bisa
mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.